yang ini nggak bisa dilepas kecuali belajar tasawuf. Dan ahli tasawuf mengikisnya bukan lewat pengajian saja, tapi ada riyadhahnya, ada amalannya untuk mengikis supaya kolbunya tidak memandang makhluk dan beramal karena makhluk. Karena wali Allah itu enggak aneh-aneh, wali Allah itu sederhana aja. Orang yang mengikuti Nabiullah, orang yang mengikuti Nabi Allah Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, itulah yang disebut wali-wali Allah. Tapi mengikutinya jangan dipahami mengikuti zahir saja. Kebanyakan hari ini orang sibuk urusan celana jingkrang, sorban, sarung, jenggot. Itu baru sunnah zahir. Tugas Nabi bukan sekedar itu ajaran ringan. Yang paling berat dari ajaran Nabi itu ketika beliau mengatakan, aku diutus liutammima masalihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Jadi risalah terbesar beliau adalah memperbaiki akhlak yang sudah ada lalu disempurnakan. Dan ilmu akhlak itu tidak diajarkan di kitab akidah, tidak diajarkan di kitab fikih. Yang mengajarkannya adalah tasawuf. Oleh karenanya tasawuf itu bukan anjuran Bapak Ibu, tasawuf itu kewajiban, bahkan kebutuhan. Kalau bahasa sahabat saya disebutnya keniscayaan, ya. Oleh karenanya jika ahli fikih, ahli akidah tidak belajar tasawuf, nanti dia sukanya debat. Ya benar nggak? Ilmu pinter, akhlak nggak ada. Ibadah banyak, tapi merendahkan orang setiap hari. Karena dia cuma belajar cara ibadah, tapi tidak belajar akhlaknya, ya. Baik, sebelumnya saya sudah hantarkan hadisnya secara acak. Pagi ini saya akan membacanya secara berurutan, ya. Jadi dimulai dari hadis pertama lagi, innamal a'malu bin niat, tapi dengan penjelasan Imam Nawawi. Apa yang menarik di sini? Imam Nawawi menukil hadis ini dengan sanadnya sendiri. Jadi dia mengatakan, aku mendengar hadis ini, bukan mengatakan di dalam Sahih Bukhari bab sekian nomor pertama, enggak, itu enggak sunnah. Sunnah yang diwariskan oleh para ulama menyebutkan hadis itu bukan nomor kitabnya dan halamannya, tapi menyebutkan kita berguru dan mendengar hadis itu dari guru siapa, ya. Jadi aku mendapat ijazah, mendapat hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, gitu. Itu yang sunnah. Kalau hari ini orang belajar sunnah apa? Di dalam Sahih Bukhari bab sekian nomor sekian. Seakan-akan ikut sunnah itu ketika seseorang berhasil menyebutkan angka dan posisi letaknya. Dan saya sampaikan, beda cetakan, beda nomor Pak. Beda cetakan, beda posisi. Maka beberapa syekh kita melarang menyebutkan halaman, karena di situ ada riya tersembunyi. Dalam kitab A halaman sekian gitu ya. Itu kayaknya keren, tapi Bapak coba aja, itu nanti ada ujub di sini. Tanya aja sama orang yang mengatakannya. Saya soalnya sering melakukan itu dulu. Di kampus ya, di majelis kita sering ngomong begitu. Dalam kitab ini nomor sekian, ya, di halaman sekian, itu biar orang kemudian percaya kalau saya betul-betul baca. Nah, perhatikan.
Orang melakukan hal itu, membuat sesuatu yang barangkali hari ini disebut trust building, membangun kepercayaan makhluk, itu sebenarnya bertentangan dengan hadis pertama yang dia buka. Hadis ini diriwayatkan dari gurunya Abu Bakar Khalid yang bersambung kepada Sayyidina Umar. Kita nggak usah bacain syaratnya. Sayyidina Umar dengar Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Niat itu di kolbu atau di lisan? Di kolbu. Yang mempelajari ilmu kolbu, fikih, akidah atau tasawuf? Yang mana Pak? Yang belajar kolbu ini di ilmu apa? Ilmu tasawuf. Maka masjid ini gak usah malu-malu buka kajian tasawuf. Jangan ngotar apakah jamaah? Jamaah ngikutin ustadz lah, masa ustadz gitu. Ya, kalau ustadz takut majamaah, pecat aja itu ustadznya, ganti dari jadi jamaah lagi aja. Ustadz itu mesti memulai aktivitasnya dengan hadis ini. Supaya apa? Supaya dia mengajarnya dari kolbunya. Kolbu itu tidak menghiraukan pandangan makhluk. Kolbu itu hanya menghiraukan pandangan Khalik. Kalau kita ingin mencari perhatian seseorang, maka kita akan bikin sesuatu yang objek dia lihat itu menarik. Kalau Bapak ini mau ngelamar seseorang, maka wajahnya, bajunya dibagus-bagusin. Kalau perlu pakai mobil bagus-bagus, biar kalau lagi ngelamar walaupun minjem, kayak terpercaya gitu. Oh ini bener nih orangnya kaya nih gitu. Karena pandangan makhluk kepada zahirnya. Maka yang dibagus-bagusin zahirnya. Kalau ibu-ibu ini kalau mau ketemu orang spesial, wajahnya dibener-benerin gitu ya. Dibedakin. Ya Bu. Dibedakin padahal mukanya gak berubah juga dibedakin. Ya. Kita lebih senang orang yang natural tapi dia tidak menyeramkan daripada make upnya Masya Allah, tapi orangnya kita agak misterius sama dia gitu ya, agak ngeri juga ketemu orang begitu. Jadi ketika kita mau ketemu orang, apa yang diperhatiin, biasanya kita akan serius membaguskan bagian itu. Dan Allah tidak pernah memperhatikan kita ke masjid pakai mobil apa, pakai motor apa, pakai baju apa. Ya Allah perhatiin kita ke masjid, kita ngaji, itu niatnya apa. Dan niat itu fil qulub, an-niyatu fil qulub. Ini ijma' ulama semua, niat itu di kolbu. Oleh karenanya selevel Imam Nawawi yang ahli hadis dan ahli fiqih, dia belajar tasawuf. Hasilnya kitab ini dan kitab Riyadhus Shalihin. Lalu ada beberapa kitab lain yang menyebutkan langsung judul-judul ketasawufan. Lalu hadis ini saya tidak akan bacakan lagi lengkap karena saya sudah bacakan di 2 bulan lalu. Kenapa hadis ini dinukil di awal kitab? Ternyata beliau menukil kalam Imam Ibnu Mahdi. Al-Imam Ibnu Mahdi itu guru daripada Imam Syafi'i, wafatnya tahun 198 Hijriah. Dia mengatakan siapa yang ingin nulis kitab, mulailah dari kitab ini. Mulailah dari hadis innamal a'malu bin niyat. Imam Bukhari mendengar dari murid-murid Ibnu Mahdi hal serupa, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Bukhari nulis kitab Sahih Bukhari, hadis pertamanya innamal a'malu bin niyat ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja pemaknaan Imam Nawawi terhadap hadis ini.
Beliau mengatakan, ya, qala al-Khattabi, Imam Khattabi mengatakan guru-guru kita dulu mendahulukan hadis ini amama kulli syai', ya, sebelum memulai segala sesuatu dalam bab agama, karena li umumil hajah ilaihi fi jami' anwa'iha. Karena hadis itu berisi tentang niat, yang niat itu hajatnya sangat umum, ya. Dan dikatakan bahwa Ibnu Abbas berkata, innama yuhfazur rajul ala qadri niyyati. Seseorang itu dijaga Allah tergantung motivasi di dalam kalbunya, tergantung niat, ala qadri niyatihi. Bahkan ia mengatakan innama yu'tanun nas ala qadri niyatihim. Orang itu hanya diberi anugerah tergantung niat. Maka Bapak Ibu, zikirnya niatnya apa? Mencari, jadi sholat subuh kata Ustadz, ya, Nabi bersabda, orang yang sholat subuh maka dijamin hidupnya sampai pagi, sampai sore. Berarti dia sholat subuh supaya tidak miskin. Biasanya orang itu dikasih. Ada yang niatnya ngaji, zikir supaya hajatnya sampai, seperti beli mobil, beli rumah. Kalau niatnya kuat, biasanya sampai. Tapi betapa jahilnya orang ini, dia beramal-amal akhirat, tapi tujuannya tujuan duniawi. Bagi saya satu zikir lebih utama dari dunia dan seisinya. Maka tidak layak sholawat 4.444 kali diniatkan cuma untuk melancarkan rezeki. Ini contoh. Hari ini banyak sekali majelis-majelis sholawat, mohon maaf, majelis zikir, tidak bisa membedakan antara tujuan berzikir, tujuan bersolawat dengan manfaat bersolawat. Manfaat zikir dengan tujuan zikir. Sama hari ini orang kebanyakan suka ziarah wali, tapi tidak bisa membedakan antara tujuan ziarah dengan manfaat ziarah. Tujuan ziarah itu mengingat kematian. Manfaatnya bolehlah macam-macam. Ya, mungkin memudahkan rezeki, kayak ya, memberkahi rumah, kayak apa, terserah, itu manfaat, benefit. Nah, ini yang jadi stressing kita berbulan-bulan ini, supaya orang seperti hadirin yang hadir pagi ini, kita belajar atau beramal itu punya tujuan dan mengetahui manfaat. Manfaat itu sekedar support, ya, supaya seseorang itu semangat. Kita coba dengar lagi apa kata beliau tentang niat. Apa yang disebut niat atau ikhlas? Dia menukil dari imam mantan preman namanya Fudail bin Iyad. Pernah dengar Pak Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini wafatnya tahun 181 Hijriah. Dulu preman, suka malak orang, dan mirip kayak cerita Zorro itu loh Pak, atau Sunan Kalijaga. Malam dia ambil milik orang kaya, besoknya dia bagi-bagiin ke orang miskin. Itu Fudail. Fudail ini imam yang ahli kolbu, karena dia tobat, mantan preman, semua maksiat dia sudah lakukan kecuali syirik. Nah, ini rahasia Bapak Ibu. Apapun maksiat seseorang, selama dia tidak melakukan syirik, turja at-taubah war-ruju', sangat besar harapan dia kembali. Sangat besar harapan orang itu kembali. Tapi kalau udah syirik, kita sulit. Apa kata dia?
Tarkul amal li ajlin nas riyaan. Meninggalkan satu amalan karena takut terhadap pandangan makhluk yang negatif, itu riya. Itu riya level 2 lah. Ya. Riya level 1 beramal ingin dipuji. Riya level 2 ingin dipuji juga, cuma lebih halus. Contoh gini, saya ngomong ini, Pak, jangan undang dia, nanti Bapak dihujat orang, gitu. Pernah ada yang ngomong gitu nggak? Nggak usah bikin majelis begini, nanti jamaahnya pusing. Nggak usah buka kajian tasawuf, nanti jamaahnya pusing. Nggak usah buat majelis ini, majelis itu, nanti orangnya bubar gitu. Jadi meninggalkan sesuatu karena dikomentari begitu. Kita ini biasa misalnya bawa tasbih, terus hari ini Bapak nggak bawa karena khawatir disebut orang sok soleh. Berarti Bapak ingin disebut apa? Supaya ikhlas dan soleh, taruh aja. Gitu gak? Itu bagian dari orang terganggu keikhlasannya. Berarti kolbunya lagi ada masalah. Beramal karena berharap dipandang makhluk, itu syirik. Itu syiriknya syirik khafi, tapi itu berbahaya. Syirik yang akbar itu menyembah berhala, menyembah matahari. Tapi pada syirik yang ini nggak bisa dilepas kecuali belajar tasawuf. Dan ahli tasawuf mengikisnya bukan lewat pengajian saja, tapi ada riyadhahnya, ada amalannya untuk mengikis supaya kolbunya tidak memandang makhluk dan beramal karena makhluk. Ya. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu ketika hatimu dijaga Allah dari kedua-duanya. Berarti tidak meninggalkan satu amal atau melakukannya karena perhatian makhluk. Gitu ya. Jadi tolong nanti kalau seandainya Bapak ini bikin karya di depan, bukan ingin ngomong, ini loh kita ingin buktikan kepada orang Islam itu indah. Itu mohon maaf, di dalamnya ada sedikit riya, Pak. Kita berbuat itu untuk dilihat Allah atau dilihat makhluk. Bikin masjid keong ini supaya dipuji orang atau ingin supaya orang datang ke Allah. Beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis, Pak. Namanya keong lagi. Ini sebagai masukan, Pak ya. Full AC itu ditutup biar suara kita nggak terganggu. Sepakat? Masjidnya udah bagus. Masjidnya udah bagus, Pak. Jadi kita kalau ngaji mesti dengar vung vung vung. Ya. Silakan jadi pertimbangan ya. Mohon maaf, saya tukang kritik. Tapi lil khair, bukan untuk merendah, tapi untuk kebaikan ya. Al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi, nah ini imam salafus soleh semua. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Selama ini banyak sekali ngomong ini, oh nggak ada tasawuf di zaman salaf. Tapi sejauh yang saya lihat, Imam Nawawi ini kalau nukil, selalu yang dinukil ulama salafus soleh. Nah, Al-Harits Al-Muhasibi wafatnya 2 tahun setelah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, murid dari Imam Syafi'i. Disebut Muhasibi karena dia pakar muhasabah. Pakar muhasabah. Apa kata dia tentang ikhlas?
As-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq min ajli salahi qalbi. La yuhibbu itila'an nas ala mathaqil dhar min husni amalihi wa la yakrah ayat tali'an nas ala say' min amalihi. Bapak Ibu ini suka enggak aibnya ketahuan? Suka gak? Gak suka? Maka orang yang baru masuk ke martabat ikhlas pertama disebut shadiq. Shadiq level 1. Dia tidak suka terekspos amal baiknya sebagaimana dia tidak suka terekspos amal buruknya. Udah begitu belum? Kecuali yang mesti terlihat kayak sholat jamaah, ya, sholat jamaah, zikir ba'da sholat itu standar. Tapi dia nggak mau mengekspos rahasia malam dia bersama Allah. Contoh, bapak ini habis subuh ngantuk-ngantuk terus ngomong, sorry bro, malam tadi tahajud jadi ngantuk, gitu. Ya, kayaknya benar itu. Dia secara tidak sadar sedang mengekspos kebaikannya. Kalau lagi puasa Senin Kemis terus ngomong nih, sorry, gue nggak ikut ya, lagi puasa. Ya, misalnya begitu. Atau misalnya, kok lemas bro? Iya, malam tadi nggak sahur gitu. Dia kira kalau nggak sahur itu lebih afdol daripada orang sahur. Ini orang awam mengira puasa nggak sahur lebih afdol dari bersahur. Itu kekonyolan dalam beragama. Ya, ini perhatiin. Orang sakit haram puasa. Dan yang kedua, orang berpuasa menyebabkan kambuh penyakitnya, itu juga haram puasanya. Jadi jangan kita kemudian mengekspos kebodohan kita dengan cara seperti itu. Itu dulu Pak, itu namanya mengekspos amal baik secara offline. Sekarang ada cara mengekspos amal baik dengan online. Bisa lewat status WA ataupun Instagram, ya, dan lain sebagainya. Atau bapak ini buat zikir khataman 70.000 terus tulis, buat posting di YouTube. Nikmatnya zikir 70.000. Wah. Nikmatnya majelis zikir pagi sore. Wow, lezatnya ngaji kitab Al-Azkar. Kan kita nggak tahu niat antum apa. Imam Al-Muhasibi mazhab dia mazhab preventif. Preventif itu memangkas penyebab keburukan. Ya. Di dalam hadis ada sebuah riwayat, ya, hadis Imam Muslim seingat saya. Siapa yang ria, Allah perlihatkan aibnya, ya. Siapa yang suka pamer, Allah akan pamerkan keburukannya. Ya. Jadi yang disebut ikhlas itu, si kolbunya bukan lagi menatap makhluk, tapi kolbunya mulai menatap Khalik. Bagaimana cara kolbu menatap Khalik? Ketika kolbu mulai melihat ke dalam diri. Itulah yang disebut siapa yang kenal diri, kenal Tuhannya. Jadi kolbu nggak natap Allah langsung, nggak sanggup dia. Ketika kolbu tidak lagi menatap kepada makhluk, dia menatap ke dalam dirinya, ke dalam sirnya menatap kepada ruhnya. Itu yang disebut iqbalul qalb. Ketika kolbu menghadap kepada Allah. Itu juga yang disebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh.
Jadi apa yang disebut kolbu menghadap Tuhan? Ketika dia membelakangi makhluk, dia cuek aja, makhluk mau ngomong apa aja. Sudah punya kepedean begitu Pak? Udah punya belum? Saya bikin kajian kitab tasawuf, kitab hikam, ini sering saya ceritakan, kitab risalah kusyairiyah, bahkan kita buka majelis zikir, talqin tarekat. Apa kata teman saya Kiai? Ente nggak takut nanti orang Wahabi, Salafi marah sama ente gitu. Itu pertanyaan Kiai kepada saya yang masih muda. Padahal Kiai udah hafiz Quran, bersanad lagi kepada Rasulullah. Ternyata baru hafalannya yang bersanad, kolbunya belum bersanad. Saya jawabnya sederhana. Sejak kapan kita ini berdakwah, beramal, cari perhatian Salafi Wahabi? Sepakat? Ada satu lagi yang ngomong, ini orang kampus, Tamatan Timur Tengah. Apa kata dia? Bro, ente buka kitab-kitab berat amat, ya, nggak takut nanti jamaahnya bubar, gitu. Jadi dia ngajar kitab supaya narik jamaah kepada dirinya. Nah, perhatiin Bapak Ibu, inilah problem banyak dai. Dai itu tidak ngajak orang ke Allah, tapi ngajak orang ke dirinya. Maka pesan Syekh Abdul Qadir kepada orang yang diangkat jadi mursyid, apa katanya? Jangan sampai seorang guru rohani mengarahkan murid kepada dirinya, kepada mazhabnya, kepada torikotnya, kepada golongannya. Tapi murid itu apapun torikotnya, mazhabnya, alirannya, manhajnya, harusnya dihadapkan kepada Allah. Coba hari ini yang suka tengkar orang tarekat atau bukan? Orang tarekat Pak. Kenapa orang tarekat suka tengkar? Karena dulu muridnya diajak mungkin oleh wakil talqinnya, muqaddamnya, mursyidnya untuk menghadap kepada sanad tarekatnya, mursyid tarekatnya, bukan menghadap kepada Allah. Akhirnya terjadi fanatisme. Ya, kalau udah ikut tarekat apa nggak mau lagi hadir di majelis mana, kan itu kejadiannya. Dan itu tidak pas, tidak benar ya. Oke, kembali ke kitab. Ada imam namanya Huzaifah Al-Mar'ashi. Itu menjelaskan apa indikator seseorang niat di kolbunya sudah mulai benar. Kita sebut ikhlas. Jawaban beliau apa? Antastawiyal abdu af'alul abdi fi zahir wal batin. Kapan Bapak disebut ikhlas? Amal zahir, amal batinnya sama. Lisannya baca nama Allah, kolbunya juga baca nama Allah. Udah begitu belum? Udah belum? Anggap aja lah belum ya. Bilang aja lah belum. Kalau udah nanti takut cepat jadi wali. Seiring seirama antara yang batin dengan yang zahir. Saya mau tanya, duluan zahir atau batin? Batin. Zahir ini cuma terjemahan. Tapi ilmu yang banyak berkembang hari ini, ilmu tajwid, bagus. Cuma tajwid dibagusin, kolbunya gak dibenerin. Ilmu seni, suara, baca Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Indonesia salah satu produsen, saya boleh sebut gitu, produsen Korea terbaik sedunia dan paling banyak. Tapi Bapak coba tanya sama Korea yang sudah juara itu. Kebanyakan obrolannya hadiah. Kalau dia kalah nomor 2, ngomongnya apa?
Itu jurinya salah itu. Dia lagi baca kalam terbesar, teragung di alam semesta, tapi dia sibuk dengan receh-receh bernama hadiah dan kejuara. Jadi belum sesuai apa yang dibaca dengan apa yang di kolbu. Karena dia membaca Quran bukan dari kolbunya, tapi dari suaranya yang bagus. Jadi perkataan Imam Huzaifah Al-Mar'ashi ini perlu jadi perhatian kita. Mulailah cari ilmu yang bisa menyelaraskan antara zahir dan batin. Jawabannya ada di kitab Sirrul Asrar Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Jika engkau ingin zahirmu sesuai dengan batinmu, maka pelajarilah ilmu cara bertobat zahir dan batin, lalu ambil talqin zikir tauhid kepada ahlinya. Ya. Para sahabat itu belajar zikir la ilaha illallah dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah itu ngajarnya pakai tulisan atau pakai lisan? Ya, itu namanya talqin. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, bacalah la ilaha illallah. Ya, itu namanya talqin am, talqin umum. Ada talqin khas. Nah, inilah yang kemudian diwariskan ke ulama-ulama thariqah. Kalau ulama mursyid-mursyid sufi di Indonesia, kita ini gudang mursyid. Yang paling masyhur dan paling berpengaruh sejauh ini, kalau di Jawa Barat ada Allahyarham Abah Anom, ya. Di zaman kita, zaman sebelumnya masih banyak lagi, ya. Ada Syekh Tolha, ada Syekh Abdul Karim Al-Bantani, sampai kemudian di Sumatera ada Syekh Ismail Al-Jawi Al-Minangkabawi, itu jadi syekh di Mekah. Orang Bogor ada yang masyhur, muridnya internasional, namanya Mukhtar Atarid. Nggak pernah dengar ya? Ya, karena antum orang zaman ini. Kalau orang zaman dulu pergi haji, belajar di Mekah, tahu-tahu gurunya orang Bogor, namanya Syekh Mukhtar Atarid. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi orang dulu untuk belajar kolbu itu ada mursyidnya, ada gurunya. Jadi saya menyarankan segera cari guru yang bisa membimbing itu. Bukan belajar lewat buku atau sekedar sosial media atau sekedar mendengar seperti ini. Kajian ini hanya memotivasi ke sana. Nah, cari guru bab itu, ya. Imam Nawawi menukil makna hadis niat dan ikhlas dari Imam Qushairi. Apa kata beliau? Ikhlas itu ifradul haq subhanahu wa ta'ala fit ta'ah bil qasad. Ikhlas itu engkau mengesahkan Allah di dalam ketaatanmu dengan meluruskan maksud tujuanmu. Itu sebabnya muncul kalimat ilahi anta maqsudi. Itu meluruskan niat, ya Allah, tujuanmu yang aku cari. Dan ikhlas yang paling gampang apa itu? Dinukil dari Imam Tustari, antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala. Diamnya, geraknya, amalnya, bacaannya itu karena Allah, mencari perhatian Allah, bukan cari perhatian makhluk. Saya agak kaget, saya ketemu beberapa orang yang sudah berumur 70-an tapi jago main Facebook, Pak. Saya aja udah nggak tahu cara main Facebook karena udah nggak punya. Itu dia setiap kali ketemu foto posting.
karena di waktu mudanya dan dewasanya tidak belajar ilmu cara mencari perhatian makhluk Allah, sampai tua umur 70-an niat dia untuk bekerja, beramal, hadir di majelis hanya untuk memosting. Nah, ini seharusnya bapak-bapak ini sudah nggak perlu Instagram ya, itu cukup anak-anak muda ini. Oke. Nah, diam geraknya karena Allah. Itu ngeri nggak tuh bahasanya? Ini yang disebut al-fana fillah kalau dalam ilmu tasawuf. Padahal ini cuma jelasin bab niat. Nah, dalam bab ini ada aplikasinya Pak. Kalau mau makan, kita lagi lapar, lihat makanan dan minuman yang enak, biasanya nafsu nggak? Nafsu. Gimana cara aplikasi bab niat? Ketika kita nafsu, ditanya dulu kalbunya, wahai diriku, kamu mau makan ini karena lapar atau karena supaya kamu punya kekuatan taat kepada Allah? Makannya udah begitu belum? Belum. Oke, contoh lain. Capek terus mau tidur. Tidur itu karena ingin melepas lelah atau karena malam nanti mau tahajud atau mau sholat subuh berjamaah? Jujur aja Pak, selama ini kita sholat buat apa? Apa tidur buat apa? Tidurnya supaya fresh. Kita tidur itu belum betul Allah ya, benar gak? Saya sering menyampaikan juga, Imam Syazili dia berkalam kepada muridnya, apa kata beliau? Tolong jangan ganggu aku, mau wirid. Tahu-tahu masuk ruangan, beliau ngorok Pak. Berarti tidur. Bangun tidur, muridnya nanya, wahai Tuan Syekh, katanya engkau mau wirid, mau baca hizib, kok tidur? Apa jawaban beliau? Aku niatkan tidurku untuk memperkuat tahajud, zikir dan khidmatku kepada Allah. Maka tidur pun bagian dari wirid. Udah begitu belum? Nah, coba mulai hari ini tidurnya diniatkan supaya segar dalam berkhidmat. Bukan karena segar untuk diri sendiri. Jadi kita ini kalau masih begitu, kita ini masih egois. Itu sebabnya Bapak Ibu marah kalau tidurnya terganggu. Benar gak? Hatta bini sendiri enggak bangunin marah. Saya ini mau rehat, kamu ganggu aja. Tapi kalau kita tidurnya karena ingin supaya berkhidmat kepada Allahnya kuat, di saat-saat tertentu kalau bangun sebelum saatnya, apa jawabannya? Kapanpun bangun, detik kapanpun terbangun, berarti Allah sudah kembalikan tugas seperti biasa. Jadi gak terganggu, gak marah-marah lagi, gak sewot lagi kalau mau tidur. Ya, ini aplikasi sederhana. Ini aplikasi yang lebih mengerikan. Bapak Ibu yang masih aktif menikah, aktif melakukan hubungan spesial dengan pasangan, coba cek. Ketika muncul nafsu birahi, itu nafsu birahi ingin menuntaskan syahwat seksual atau ingin melepaskan rasa syukur kepada Allah, atau itu sebagai bentuk pengabdian kepada keluarga. Beda loh Pak. Gimana cara ceknya? Kata Nabi, istafti kolbak, minta fatwa ke kolbumu. Bagaimana cara verifikasi kepada kolbu? Jawabannya sederhana. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika diajak kolbu zikir, lalu nafsu syahwatnya bertambah kuat, berarti itu hubungan ibadah. Ini yang Nabi katakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam
mohon maaf ya, hubungan seksual kamu itu juga ada ibadah. Ini pembeda kita sama binatang. Ini rahasia cowok-cowok Pak ya, ibu-ibu dengar aja dari belakang. Sebuah hadis Nabi athar disebutkan bahwa laki-laki beriman yang ahli zikir itu lebih kuat dari orang non muslim 10 kali lipat. Kalau Nabi lebih kuat dari orang beriman 100 kali lipat. Di riwayat kedua lebih kuat dari orang biasa 40 kali lipat, itu Nabi. Sedangkan antum ini kalau benar beriman, iman itu di kolbu, maka orang ini akan lebih kuat 10 kali orang biasa. Makanya laki-laki kalau imannya kuat, benar Pak, tidak akan mengalami ya lemes di tengah. Karena itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Kenapa? Dia nggak fokus untuk eksploitasi nafsu birahinya, tapi tujuan dia lagi zikrullah. Orang sedang zikir, dia nggak akan kemudian, mohon maaf, itu kuda, coba lihat kuda. Kuda itu nggak berzikir ketika dia kawin. Maka dia terjadi langsung keluar, ketemu betinanya langsung keluar. Nah, paham maksud saya? Ya, ini aplikasi sederhana aja, aplikasi sederhana. Ya, mau keluar rumah, ini bumi yang mau kita injak bumi siapa? Bumi Allah. Kata Allah Taala, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan pernah jalan di muka bumi sombong. Mentang-mentang mobil motor kita bagus, terus kita ya bentak-bentak orang, bel orang suka-suka, jangan begitu. Ngebut boleh, sombong nggak boleh, beda nggak? Ya, oleh karenanya kalau mau keluar minta izin kepada yang punya bumi. Bismillahi tawakkaltu Allah. Ya Allah, aku jalan dengan namamu, bertawakal kepada Engkau. Ini bagian terakhir. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, guru dari Imam Kusyairi, mengatakan ikhlas itu tawaqqi an mulahazatil khalq was-sidq, at-tanaqqi an muta'atin nafs. Ikhlas itu indikatornya engkau tidak lagi memperhatikan komentar makhluk. Jadi Bapak ini kalau bikin acara di YouTube itu komennya banyak Kak? Terganggu gak sama komennya? Kalau terganggu belum ikhlas. Ya. Kalau terganggu dengan komennya belum ikhlas. Coba berlatih deh ya. Untuk meluruskan kolbu yang terganggu itu zikirnya cuma satu, zikir la ilaha illallah. Zikir nafi isbat, tapi mesti dengan teknik yang benar, dan teknik itu hanya ada pada ahli kolbu. Ya, jadi ini korelasi antara zikir dan ikhlas. Oleh karenanya nanti kita akan belajar satu hadis, afdalul dzikri la ilaha illallah. Itu bukan wiridan orang tahlilan, itu hadis Nabi. Zikir paling tinggi itu la ilaha illallah. Zikir paling lezat itu la ilaha illallah. Sebagaimana zikir la ilaha illallah paling tinggi, paling lezat, maka ahli la ilaha illallah orang martabatnya paling tinggi dan ilmunya paling lezat. Ya. Al-ilmu qutul qulub, ilmu itu makanan sarapan hati kolbu. Orang kenapa ilmunya sedap, kita kok seneng kecanduan ngaji sama dia? Li'annahu min ahli la ilaha illallah. Karena orang itu beres la ilaha illallahnya. Ya, barangkali itu Bapak Ibu. Ini masih banyak hadisnya. Ini katanya 1 jam, sudah 1 jam 50 menit. Oh berarti satu hadis lagi kalau gitu. Ya,
Sebelum tanya jawab, ada satu hadis. La yaq'udu qaumun yazkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaika wa ghasyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Ini hadis Sahih Muslim. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali malaikat mengerubunginya, rahmat meliputinya, ketenangan turun kepadanya, dan nama dia jadi viral di langit. Ingin viral di langit, Pak? Jangan cuma viral di sosial media, ya. Lalu penjelasan ini yang menarik. Penjelasan dia apa? Az-zikru, zikir itu ada kalanya dengan kolbu, ada kalanya dengan lisan. Saya tambah, beliau belum nambahin. Ada kalanya dengan anggota tubuh. Bahkan yang keempat, ada kalanya dengan harta. Ada zikir harta. Lalu mana yang afdal? Maka nabil qalbi wal lisani. Zikir yang paling afdal itu jika yang di kolbu dengan yang di lisan digabung. Tapi seandainya dipilih mana yang lebih utama, dipilih salah satu, maka zikir qalbu, kata beliau, fa in iqtusira ala ahadihima fal qalbu afdal. Kalau disuruh pilih, maka zikir qalbu lebih afdal. Dalilnya ada dalam hadis Sahih Bukhari, dikatakan, hadis Muslim ini juga disebutkan, hadis Nasa'i menyebutkan faedahnya. Nah, kita pakai hadis Nasa'i, ya, bahwasannya man qala la ilaha illallah, baca la ilaha illallah dari kolbunya, min qalbihi, Allah akan buka pintu langit. La ilaha illallah itu muncul nur, Allah tembuskan la ilaha illallah itu ke langit sampai kepada aras. Itu yang membuat orang ahli zikir viral di langit. Nanti malaikat nanya, itu la ilaha illallahnya siapa? Itu zikirnya siapa? Paham maksudnya? Ya. Jadi zikir kita itu Bapak Ibu, itu masang status di alam malakut jabarutnya Allah. Ya. Jadi sosial media alam jabarut. Dan itu masangnya pakai apa? La ilaha illallah. Mesti dari kolbu. Jadi semakin tembus ke dalam, semakin naik dia. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, siapakah orang paling tinggi di sisi Allah zikirnya? Orang yang paling dalam efek zikirnya ke dalam kolbunya. Nah, belajarlah itu, ya, carilah mursyid dimanapun, nggak mesti kepada kamu. Cari mursyid terdekat dari kita biar nggak repot-repot amat ngajinya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita berikan sesi tanya jawab yang sudah menunjuk Ustaz Zakaria, silakan, dan Bang Denny, ya, langsung berdua ya. Assalamualaikum Buya. Ini karena waktunya sangat singkat, jadi saya langsung Buya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kalau kita tuh dalam beribadah, ya, tapi niatnya tuh berubah-ubah. Ya, terkadang ya di dalam kasus ibadah yang dilakukan dengan niat yang berubah-ubah tengah jalan itu bagaimana? Kan terkadang kita mengalami masalah seperti itu. Yang kedua, bagaimana konsep niat dalam Islam, lalu juga dibandingkan dengan konsep niat dalam tradisi spiritual atau agama lain, itu seperti apa?
Dan yang terakhir, bagaimana cara melatih hati agar senantiasa ikhlas dan terhindar dari tadi ria, ya, ria, lalu juga hubud dunia dan sebagainya. Mungkin itu Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, saya mau bertanya. Tadi saya beberapa nyimak tentang masalah kajian kitab ini. Ada yang saya dengar tentang masalah kalau orang-orang bertasawuf itu fanatik dengan mursyidnya dan tidak mau mengikuti majelis-majelis lain. Saya juga banyak mendengar tentang hal itu. Jadi saya mohon kepada Buya untuk memberikan tips-tips bagaimana seorang tasawuf itu tetap bergaul atau bersosial gitu ya, bersosial dengan lingkungan masyarakat. Terus yang kedua, dalam tasawuf saya pernah mendengar yang namanya robitoh. Apakah si robitoh itu Ustaz dalam tasawuf? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga niat, itu intinya ya. Niat itu adalah menjaga supaya dia membelakangi makhluk tetap menghadap kepada Allah melalui dirinya. Maka niat itu akan tambah kuat kalau orang punya dua hal, satu tujuan, yang kedua ma'rifatun nafs, dia mengenal dirinya. Nah, itu sebabnya dari awal saya sampaikan yang disebut ikhlas itu ketika si kolbu menghadap kepada Allah. Nah, kolbu ini tidak menghadap Allah langsung Bapak Ibu. Kolbu itu dia menatap ke dalam dirinya, itu ke dalam ruhnya, ke dalam sirnya. Sirnya ini, ruhnya inilah yang kemudian berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alasannya kenapa mengenal diri adalah pintu seseorang menjadi mukhlisin, orang yang ikhlas. Nah, dan kajian mengenal diri itu tidak ketemu dalam ilmu fikih, ilmu akidah, ketemunya hanya dalam ilmu tasawuf. Tolong dibedakan Bapak Ibu, tasawuf itu lebih luas dari tarekat. Tarekat itu kebanyakan hari ini hanya belajar zikir, talqin, baiat, kholwat. Tasawuf itu mencakup kemakrifatan kepada Allah yang tidak ada sekarang di kebanyakan orang belajar zikir. Makrifat itu diperoleh bukan lewat zikir, tapi lewat ngaji, belajar. Nih perhatiin, mengenal Allah bukan lewat banyak zikir. Ini banyak yang keliru. Ahli makrifat tuh zikirnya 70.000 kali 7. Itu bukan ahli makrifat, itu ahli ibadat. Ahli makrifat itu innama al-ma'rifatu bit-ta'arrufi wa ta'rifi. Ya. Makrifat itu mesti dipelajari dan diajarkan. Bukan kita pejam mata, ambil tasbih, terus sebut nama Allah banyak-banyak. Itu ahli riyadah, ahli mujahadah, bukan ahli makrifat. Bapak ini kalau saya minta talqin zikir, lalu suruh zikir 1000, itu kakinya mulai kesemutan di menit ke-10. Dan mulai gak nyaman, ingin menyelesaikan duduk dan ingin pergi sesegera mungkin. Tapi lain kalau Bapak belajar ilmu, ilmu itu ma'rifat. Saya menyisipkan beberapa kajian ma'rifat dari tadi. Makanya kuat bersila dari tadi. Ya. Coba kalau dihitung dari tadi sampai sekarang zikir, kalau baca la ilaha illallah sudah dapat berapa?
Banyak Pak, banyak banget. Tapi kalau Bapak baca la ilaha illallah 10 menit itu udah pengen udahan. Inilah zikirnya sir. Jadi diri kita itu tubuh, nyawa, akal, kolbu, sir, ruh. Yang lagi bergerak dalam diri Bapak Ibu itu sirnya. Sir itu perangkatnya ruh, isinya knowledge, ilmu pengetahuan. Zikirnya badan, ruku dan sujud. Zikirnya kolbu, menyebut-nyebut nama. Zikirnya sir, transfer knowledge. Dia dapat aliran ilmu. Oleh karenanya Nabi bersabda, satu bab ilmu engkau pelajari lebih afdol dari 1000 rakaat. Itu ma'rifat. Itu ibadah ahli ma'rifat. Satu bab ilmu lebih afdol dari 1000, bayangin. Maka kita ini melihat kenapa banyak orang tarekat nyambung ke situ, mereka bertengkar karena tujuan bertarekat bukan lagi jadi ahli ma'rifat, tapi sudah sibuk pada riyadhah. Akhirnya hanya jadi ahli ibadat tapi tidak punya pengetahuan. Saya kaget ada orang thariqah menolak kajian martabat 7, kajian Nur Muhammad. Itu kan konyol. Itu konyol. Beberapa yang saya sebut sebelumnya, misalnya, wah ini pertanda mau selesai nih Pak, ya, baterainya maut. Bedakan ya, jadi kajian-kajian kemakrifatan, makrifat itu wilayah spiritual. Dia tidak beririsan dengan bab akidah. Karena ilmu akidah stuck. Ilmu akidah itu mentok di rukun iman yang 6. Kalau dalam sifat 20 kali 20 tambah 8 tambah jais jadi 50. Jadi belajar tentang itu udah mentok. Belajar fikih juga mentok. Apa yang tidak pernah mentok? Yang tidak pernah putus, gak pernah puas, itu belajar makrifat. Kalau zikir mentok Pak, zikir 1000, 11.000, 70.000, maka kami di Ribat, kami tidak menuntut murid berzikir dengan kuantitas saja, tapi mereka berzikir dengan kualitas. Makanya setiap majelis kami pakai ngaji kitab, supaya zikir sirnya, yaitu mempelajari satu bab ilmu, setiap murid datang ngaji begitu, dia dapat pahala, dapat kemuliaan setara 1000 rakaat. Gitu, itu rahasianya. Ya, semoga yang hadir pagi ini Allah berikan kemuliaan setara 1000 rakaat. Kalau begitu, terbit matahari, kita langsung sholat 2 rakaat atau tetap lanjut ngaji? Terbit matahari, Bapak lagi pengajian, sholat 2 rakaat atau lanjut ngaji? Mana yang benar? Ini orang Masjid Keong lagi beda pendapat nih. Mana yang pas? Sholat? Ngaji? Yang mana yang benar? Aduh gawat ini. Sholat Pak. Coba perhatiin. Belajar satu ilmu, kata Nabi, lebih afdol dari 1000 rakaat. Jadi ketika Bapak punya majelis, ustadznya belum selesai menjelaskan satu hadis, terbit matahari, Bapak pilih ngikutin ngaji terus atau sholat 1 rakaat, 2 rakaat? Ulangin jawabannya, revisi. Yang mana? Ngaji. Wah, udah bener ini. Kalau Bapak sudah paham, Ibu sudah paham, kita belajar satu bab
setara dengan 1000 rakaat. Kira-kira kalau ada orang yang terbit matahari sholat 2 rakaat, mulai detik ini, itu orang yang arif atau orang yang jahil? Mulai pagi ini Pak berlakunya, kemarin nggak berlaku. Belum tahu. Itu orang arif apa jahil? Jahil. Maka bertobatlah dari kejahilan Pak. Ya. Sudah connect? Sudah nyambung? Ya. Tugas saya tidak boleh meremehkan jamaah, karena jamaah itu sebenarnya cerdas-cerdas. Cuma mungkin selama ini pengajian kita sifatnya doktriner, sehingga jamaah tidak mau berpikir. Tapi pagi ini saya ajak Bapak Ibu berpikir. Oke? Sudah connect? Saya pertanyaan lagi ya. Pertanyaan lagi. Terbit matahari, kita lagi ngaji. Mana yang dilakukan? Kita ngasih belajar. Mana yang diteruskan? Oke, alhamdulillah. Ya. Cukup. Cukup ya? Barangkali itu Bapak Ibu, semoga usulan-usulan kami tadi segera diaplikasikan. Enggak pun juga enggak apa-apa. Negara demokratis. Tapi itu suara terbanyak Pak. Coba baca saja semua ya. Ditutup, ada AC ya. Insya Allah semoga masjid ini dapat rezeki beli AC yang bagus. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rahman, ya rahim, ya karim, ya azim, ya ghafar, ya ghafur, ighfir lana dzunubana. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha karim, yang maha besar ampunannya. Ighfir lana khatayana, ampuni masa lalu kami, tutupi semua aib kami. Ya Allah, tutupilah aib kami di hadapan Engkau, sehingga juga tiada di hadapan makhluk Engkau. Allahumma ya Allah, ustur auratina bi jamali sitrik. Jika Engkau hendak menutup aib kami ya Allah, tutuplah kami dengan keindahan sifat-sifat-Mu, sehingga ketika orang memandang kami, yang mereka lihat adalah keindahan sifat-sifat-Mu, sehingga orang-orang jika memandang kami mereka teringat kepada Engkau, sehingga ketika orang melihat perilaku kami mengingatkan kepada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Mohon tetapkan hati kami untuk tetap menjalankan agamamu, sunnah nabimu, dan wafatkan kami dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau wafat dalam mencintai dan merindukan kami dan mengatakan ummati ummati. Jangan biarkan kami berpisah dengan dunia ini ya Allah, kecuali kami betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amla' qulubana birahmatikal wasi'ah wal mahabbah wal mawaddah. Ya Allah, penuhilah kalbu kami dengan sifat-sifat nur Nabi Muhammad SAW, sifat rahmat kasih sayang, sifat perhatian kepada makhluk, namun hanya tulus kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya nur, ya nur, ya nur, nawwir qulubana wa nawwir asma'ana wa absarna wa nawwir amamana wa wara'ana wa nawwir min fawqina wa na'udzubika an nuqtala min tahtina wa min shimalina wa min aymanina. Ya Allah, mohon leburkan kami, celupkan kami dalam cahayamu, jadikan diri kami yang tadinya penuh kegelapan, penuh dengan cahaya-cahaya nurmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.